Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Plate telah diduga melakukan praktik korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Kasus ini diduga telah merugikan negara hingga mencapai 8 triliun rupiah. Dan saat ini, kader Partai Nasdem itu telah ditahan dan telah mengenakan rompi merah khas kejaksaan. Penetapan Plate menjadi tersangka telah menuai sorotan tajam dari publik. Publik melirik kasus Johnny G. Plate ini bukan hanya soal nilainya yang fantastik, melainkan juga janji Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, yang akan membubarkan partainya jika kedapatan kadernya melakukan korupsi. Sekedar informasi, Surya Paloh pada tanggal 3 Juni tahun 2015 yang lalu telah menegaskan bahwa partainya tidak terlibat korupsi. Surya Paloh menilai Partai Nasdem tidak layak untuk dipertahankan dan berjanji akan membubarkan partainya jika di kemudian hari ada kadernya yang diketahui terlibat korupsi. Publik menolak lupa janji Surya Paloh untuk membubarkan partainya. Seperti kita ketahui, Johnny G. Plate bukan merupakan kader biasa. Bukan main-main. Jabatannya adalah sebagai orang penting kedua atau sekjen di internal Partai Nasdem. Dan ini adalah kali kedua sekjen Nasdem menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Sebelumnya adalah Patrisio Capella yang merupakan sekjen Nasdem dengan masa jabatan tanggal 25 Januari 2013 hingga 15 Oktober 2015. Bahkan, kasus korupsi Capella mencuat hanya selang 4 bulan setelah Surya Paloh mengeluarkan pernyataan akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang melakukan korupsi. Capella ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengamanan bansos karena menerima suap senilai 200 juta rupiah dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Namun, janji hanya sekedar janji. Pada waktu itu, Nasdem berkilah atas janji yang telah diucapkan oleh sang ketua umumnya. Dengan dalih, Nasdem dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara terstruktur dan masif di internal partai. Kasus korupsi Rio oleh Nasdem dianggap hanya bersifat personal yang tidak ada kaitannya dengan partai. Janji Surya Paloh kini telah diuji kembali dengan ditetapkannya sekjen Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Janji dari Ketum Nasdem ini tampaknya masih melekat di ingatan publik meskipun sudah 8 tahun berlalu. Ketika janji itu ditagih kembali oleh berbagai pihak pasca Plate ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung, Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Namun, jika ditanggap dari pernyataannya pada konferensi pers yang telah digelar pada hari Rabu kemarin, mengindikasikan bahwa Surya Paloh tidak akan membubarkan partainya seperti apa yang pernah ia janjikan. Alih-alih membubarkan partainya, Surya Paloh malah menyebut niat baik dari Nasdem tidak pernah dilirik. Paloh mengingatkan agar publik tidak hanya melihat keburukan dari Partai Nasdem saja, terlebih seusai ada kasus yang menjerat kadernya. Sebaliknya, dengan menggebu-gebu,
Surya Paloh mengaku tidak ada yang mengapresiasi partainya yang telah memiliki komitmen sesungguhnya. Janji tinggallah janji. Janji-janji para politisi yang tidak ditepati adalah presiden buruk bagi wajah perpolitikan di Indonesia. Orang-orang seperti inilah yang telah membuat publik muak dengan para politisi yang mudah mengumbar janji namun tidak mampu ditepati. Sehingga muncul quote, "Jangan pernah percaya janji politisi." Sudah jelas, janji dari Surya Paloh 8 tahun silam hanyalah janji seorang ketua umum parpol yang saat itu masih tergolong partai baru. Sehingga masih mementingkan pencitraan untuk meraih simpati dari rakyat. Janji yang telah diucapkan hanya sekedar menonjolkan kebersihan dari partainya dari tindak korupsi. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan berkata lain. Publik saat ini sudah harus bisa menyaring mana janji politik yang realistis dan mana yang mustahil. Surya Paloh yang telah mengingkar janji membuat saya teringat dengan ucapan Anies Baswedan bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Nasdem adalah partai pertama yang telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Perilaku Surya Paloh yang tidak bisa menepati janjinya sangat mewakili bakal capres yang telah didukungnya. Anies ketika resmi melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 yang lalu, meninggalkan beberapa daftar janjinya yang juga belum terrealisasi. Tercatat, terdapat 23 janji program kerja Anies untuk warga Jakarta, namun hanya 5 janji yang sanggup dipenuhinya. Ini merupakan rapor merah terhadap kinerja Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.